Baik saudara, apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi on Location. Saudara, saya sekarang sudah berada di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Jembrana. Saya ingin menjumpai Ketua dan para komisioner KPU Jembrana untuk mengetahui bagaimana persiapan KPU Jembrana dalam perhelatan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati di Jembrana. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap ikut saya dalam Sapa Redaksi on Location. Swastiastu. Nah, saudara, saya sudah bersama dengan Bapak Ketut Gede Pangkas selaku Ketua KPU Jembrana. Kabar sehat selalu ya? Sehat selalu. Semangat. Pak Ketut. Tetap semangat ya. Pak, nah kita ingin mengetahui hingga sampai dengan saat ini bagaimana Pak perkembangan persiapan dari tahapan-tahapan pilkada untuk Jembrana yang kita tahu kan bahwa tanggal 9 kita akan melakukan pencoblosan pemilihan bupati dan wakil bupati Jembrana. Bagaimana Pak tanggapannya? Saya Terkait tahapan ya, yang pertama tahapan kita sekarang lagi tahapan kampanye. Kampanye kebetulan di Jembrana itu tahapannya selang-seling ya untuk kampanyenya. Jadi tidak tiap hari per satu pasang calon, jadi selang-seling dia. Jadi satu pasang calon mendapatkan waktu yang 71 ini menjadi 35 hari itu masing-masing pasangan calon untuk berkampanye. Dan di kampanye ini juga kita beberapa sudah menyiapkan beberapa zona segala macam. Nah juga di sisi lain tahapan yang lain juga logistik tetap jalan. Logistik tetap jalan, kita masih mempersiapkan rencananya lagi 2 hari ini sudah mulai naik cetak terkait surat suara kita. Oh, jadi kalau terkait dengan logistik ini kotak suara, surat suara. Kotak suara, surat suara, bilik itu masuk di situ. Oh baik. Kalau sekarang ini sudah sampai mana Pak? Sekarang masih perakitan, kita masih perakitan kotak suara. Kebetulan kita di gudang lagi perakitan, bilik juga sudah datang, dan yang lain juga masih proses cetak terkait sampul, formulir juga masih dalam tahap proses cetak. Jadi ini sudah sesuai schedule ya Pak ya? Ya, astungkare lah ya, astungkare kita sudah bisa nanti H-1 harapannya udah clear semua, bisa kita distribusikan semua. Nah, kalau terkait dengan jumlah kotak suara ini sampai berapa sih Pak untuk Jembrana ini Pak disiapkan? Untuk kotak karena kita TPS kita 640 ya, TPS di Jembrana, dan satu TPS kita siapkan satu kotak suara, itu berarti kotaknya 640 ya, sesuai dengan TPS. Baik. Wah, luar biasa. Berarti ini sudah on the track, nanti mudah-mudahan H-1 semua sudah ready. Iya. Sampai kalau distribusinya berapa tuh Pak? Jadi distribusi yang ini mungkin berbeda dengan pemilihan-pemilihan yang lain ya. Distribusinya karena sekarang ini kita harus ada distribusi APD, jadi kemungkinan itu 2 hari harus kita ambil. Pertama kita distribusi APD dulu atau alat kelengkapan di luar TPS, baru nanti H-1 kita kirim kotaknya yang ada surat suaranya. Baik. Wah, ini APD karena kita ketahui ini lagi masa pandemi ya. Iya, itu kendalanya ya, karena memang kita menjalani pemilihan di era pandemi ini. Swastiastu. Apa kabar? Baik, Astungkare sehat. Gimana Pak Ketua? Ini divisi data kami, jadi Dengan Ibu Angelia. Itu Angelia, divisi Beliau yang perencanaan menangani data dan informasi. Oh gitu, baik. Nah, berarti tepat sekali. Saya juga mau nanya itu, Mbak Angelia, bagaimana sebetulnya persiapan atau hal-hal apa yang sekarang menjadi fokus terkait dengan data-data para pemilih ya? Ini ya Mbak ya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak. Baik, terima kasih. Terkait daftar pemilih, kemarin pada saat tanggal 15 Oktober telah kami tetapkan untuk KPU Kabupaten Jembrana telah menerapkan daftar pemilih tetap, yaitu sebesar 236.746 pemilih yang telah kita tetapkan yang sudah memenuhi syarat tentunya sebagai pemilih. Namun setelah penetapan kemarin ada pun beberapa kendala yang kita alami, yaitu diantaranya adalah ada
pemilih yang sudah memenuhi syarat, sudah terdaftar di DPD tetapi belum melakukan perekaman KTP. Oh, Seperti itu. ini banyak. Ya, 4 ribuan mungkin angkanya sekitar 4 ribuan, memang lumayan. Tapi, nah untuk menghadapi permasalahan ini kita melakukan koordinasi dengan Disdukcapil dan pada saat ini Disdukcapil telah melakukan perekaman jemput bola ke masing-masing kecamatan. Jadi diambil 5 tempat, yaitu di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Melaya, Jembrana, Negara, Kutatan, dan Mendoyo. Itu diambil per minggu ya, masing-masing untuk jadwalnya, untuk dilakukan perekaman. Jadi seperti itu. Jadi KPU menjemput bola ini. Bukan, Dukcapilnya. Dukcapil yang jemput bola. Dan kebetulan kami KPU Jembrana juga telah bekerja sama dengan Disdukcapil. Kita melakukan sosialisasi, kita juga telah memberikan masker sosialisasi pada Disdukcapil agar nanti yang melakukan perekaman kita berikan merchandise masker ya, itu untuk memancing warga pemilih yang belum perekaman agar mau melakukan perekaman KTPL. Jadi memang syaratnya harus ada perekaman, Harus punya KTPL memiliki atau KTP, suket nantinya. ya, karena Ya. betul. kepada masyarakat bahwa sudah didaftar, sudah masuk di ini sudah, tapi kalau belum ada perekaman KTP. KTP atau identitas Nggih. yang disyaratkan, itu masih kurang administrasinya. Iya, karena di TPS gini, saya tambahkan sedikit ya. Karena di TPS nanti pada saat memilih, selain membawa surat pemberitahuan pemilih, pemilih ini wajib membawa KTP untuk mencocokkan nanti biar tidak masalah. Ini akan dicocokkan Iya. dengan yang sudah direkam tadi ya. Nggih. Ya, betul. Oh, wah, luar biasa. Nah, ini sampai kapan perekaman ini dibatasi? Kan kita tahu tanggal 9 sudah mulai Nggih. hari H. Nah, ini sampai gimana, Bu? Baik, untuk proses perekaman jemput bola dari Disdukcapil itu kegiatannya dilaksanakan hingga akhir November nanti. Tapi untuk perekamannya sendiri itu bisa dilaksanakan di kantor Disdukcapil sendiri. Jadi kalaupun nanti di akhir November, meskipun di awal Desember masih bisa warga melakukan perekaman di kantor Disdukcapil. Masih ada Nggih. waktu ini ya. Dan bagusnya Capil di 9 Desember meskipun kantor-kantor tutup ya. Kantor-kantor libur waktu 9 Desember, tapi Capil tetap buka untuk melayani pemilih yang belum melakukan perekaman. Oh, pada hari H pun tetap Hari buka. H, nggih. tetap melayani. Tetap melayani. Supaya hak Nggih. masyarakat ini terpenuhi. Terpenuhi. Untuk menyalurkan hak ininya gitu. Nggih, nggih. Baik. Nah, kalau baik. Kemudian hal-hal lain apa nih Pak Ketua kira-kira? Apakah saya mau bertanya, kan ada 5 kecamatan. Nggih. Kemudian ini memang harus ada penyebaran kotak suara, kemudian surat suara. Selama ini bagi petugas-petugas itu bagaimana Pak Ketua perencanaannya Pak? Apakah mereka sudah ada pemetaan baik kesiapannya maupun keselamatan, mungkin takutnya nanti hujan misalnya gitu, apa ada antisipasi Pak Ketua? Ada terkait antisipasi juga terkait pembuatan TPS ya. Pembuatan TPS kita juga menyalurkan anggaran ke mereka. Siapa tahu nanti ada hujan, kita menyiapkan terob untuk di TPS kalau nanti terjadi hujan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita pemilih ini harus atur jarak dia. Atur jarak, siapa tahu nanti tempatnya kecil, nanti kita bisa buatkan emper lah istilahnya kalau di Bali ya. Tambahkan terob untuk pemilih yang datang ke TPS biar tidak kehujanan ataupun bisa jaga jarak nantinya. Ininya ada pembatasan Pak Ketua? Misalnya jam-jam tertentu memang ada juga kalau. Nah, di situ juga kita siapkan di surat pemberitahuan pemilih, itu juga kita akan atur waktunya. Dan kebetulan ini kan pemilihnya maksimal 500, nanti kita akan atur waktunya, misalnya yang nomor 1 sampai 50, jam 7 sampai jam 8. Itu yang kita atur. Meskipun nanti dia datangnya mestinya datang jam 10, datang jam 7, tetap kita layani karena memang untuk melakukan pemilihan dari jam 7 sampai jam 1 gitu. Untuk mengurangi kerumunan lah nanti. Ya betul, jadi udah diatur sedemikian rupa ya. Yeah. Jadi mungkin masyarakat juga nanti akan melihat di situ jamnya. Iya, ya, nggih. Itu disiplin juga lah. Nggih. Memberikan kesempatan supaya tidak jadi penumpukan di situ. Iya. Nah mungkin dengan Mbak Angelia kan data
sudah direkam, kemudian sekali lagi mungkin bisa dihimbau kepada masyarakat apa yang harus dibawa dan apa yang harus diperhatikan supaya pada waktu hari H apabila dia datang ke tempat TPS untuk melakukan hak pilih itu tidak bolak-balik atau malah ditolak gitu Pak. Silakan Bu Adi. Baik, karena kita masih menggunakan regulasi yang lama. Jadi pada saat datang ke TPS itu selain membawa C6, C pemberitahuan untuk memilih, dan harus dipastikan membawa KTP atau suket. Jadi seperti itu. Jadi masih kita sesuaikan dengan regulasi yang lama. Jadi pemilih itu harus wajib membawa KTP atau suket. Jadi bagi yang belum memiliki KTP dihimbau agar segera melakukan perekaman agar dapat menggunakan hak pilihnya di TPS. Jadi seperti itu. Lagi-lagi ini penting sekali ya. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi sayang sekali kan jika sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, sudah terdaftar di DPT, tidak bisa datang ke TPS hanya karena tidak memiliki KTP kan. Atau sayang ditolak sekali. pada saat datang di TPS, Ya. ditolak untuk Jadi dihimbau masih mumpung ada waktu, ini kita pemilihan tinggal beberapa hari lagi. Kalau kita hitung mundur itu sekitar 27 hari ke depan. Jadi silakan masyarakat Jembrana yang belum memiliki KTP elektronik agar segera melakukan perekaman di kantor camat terdekat atau silakan langsung datang ke Disdukcapil Kabupaten Jembrana. Terima kasih. ya, mudah-mudahan ini didengarkan oleh Masyarakat Jembrana. Pak Ketua. Ada 5 tempat Pak, 5 kecamatan. 5 kecamatan. Pemetaan bagaimana Pak? 5 kecamatan kebetulan ya tidak sama antar kecamatan satu dengan yang lain itu tidak sama. Jadi jumlahnya karena negara ini yang porsinya paling banyak di kita, terus Pekutatan juga paling kecil kalau jumlah pemilihnya ya. Jadi ada pemetaan khusus terkait nanti juga distribusi harus kita pikirkan karena ini berbeda kan begitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi mungkin akan mengerucut terkait dengan masalah sosialisasi mungkin ya Pak Ketua ya. Nggih. Terima kasih dulu Mbok Ya, Angelina atas waktunya, mudah-mudahan sukses. Selamat memantau dan mengawal perekaman. Nggih. Datang. Baik, Pak Ketua nanti kita lanjutkan Nggih. bersama saya ya. Siap. Baik, saudara jangan kemana-mana, saya masih akan bersama dengan Pak Ketua KPU Jembrana. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi on Location. Ayo, Pak, kita. Nggih.